Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul azim. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, tetapi kamilah yang memberi kamu rizki, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah yang Maha Agung. Quran surah yang ke-20, surah Toha ayat 132. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir di masjid ini dalam rangka qiyam Ramadan. Kemudian salawat dan salam marilah selalu sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga tetap tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Masjid Quwwatul Ummah yang Ustaz hormati, angku-angku nenek mama alim ulama, jadi pandai tokoh-tokoh masyarakat yang Ustaz hormati, ibu-ibu puno kandung yang Ustaz muliakan, umumnya jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita hormati, yang kita muliakan, imam masjid kita, imam salat tarawih kita sampai witir nanti. Jamaah rahmati Allah, malam hari ini judul kajian kita adalah perbaikilah salat kita untuk memperbaiki diri dan keluarga kita. Kenapa ini penting kita sampaikan? Kadangkala tidak seimbang yang terjadi. Ketika orang tuanya taat,
kadangkala anaknya tidak taat. Dalam keluarga pun begitu, kadangkala suaminya taat beribadah, istri ada tidak taat. Padahal seharusnya dalam keluarga itu, mulai dari ayah, ibu, anak, harus sama-sama menjalankan perintah agama, terutama sesuai dengan bahasa kita pada malam hari, perintah salat. Ketika kehidupan diri kita, kehidupan keluarga kita ingin baik, maka dirikan salat dan perbaiki salat kita dalam kehidupan. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam surah Thaha ayat 132 tadi, wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Dalam tafsir kita lihat maksud ayat ini adalah selamatkanlah keluargamu, istrimu, anak-anakmu dengan mendirikan salat. Selamatkan dari apa? Selamatkan dari api neraka. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya ketika kita telah taat beribadah kepada Allah, bagaimana dengan istri kita, bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan keluarga kita? Jangan sampai awak menyelamatkan diri seorang saja, bapak ibu. Ketika Allah rajin beribadah ke masjid, rajin sholat, sudahkah begitu dalam keluarga kita? Maka dalam Islam, dalam hadis riwayat Abu Hurairah sampaikan bahwa muru auladakum bis shalah, perintahkan kepada anak-anakmu untuk mendirikan salat. Sab'i sinina, ketika mereka telah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka ketika mereka telah berumur asyri sinina, berumur 10 tahun. Wa farraqu minal madaji', dan pisahkan tempat tidur mereka dengan orang tua dengan saudara perempuannya ketika telah berumur 10 tahun. Artinya menanamkan kewajiban sholat itu untuk menimbulkan suatu kesadaran dalam keluarga. Tidak bisa tiba-tiba saja ketika anak telah SMA, anak telah kuliah ditunggu. Tapi Nabi mengajarkan sejak dini anak harus diajari, diperintahkan untuk salat. Apakah anak-anak kecil sudah wajib mendirikan salat? Belum. Lalu kewajibannya di mana? Kewajibannya adalah kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anak untuk mendirikan salat. Jadi kalau anak-anak alun salat nelelun badosul. Tetapi ketika orang tuanya, ketika dia anak-anak masih kecil, tidak mendidiknya dari kecil untuk salat, sedangkan kewajiban mendidik anak untuk sholat itu adalah orang tua. Yang berdosa ketika anaknya nanti tidak mau mendirikan sholat ketika sudah tidak anak-anak lagi adalah pertama berdosa orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih rahmati Allah, maka Allah sampaikan, ingatkan kepada kita, fakhalaqa min ba'dihim khalfun, dalam surah Maryam ayat 59,
Fakhalafa min ba'dihim khalfun, maka akan datang generasi pengganti sesudah mereka. Generasi yang bagaimana? Ada'us salawat taba'us syahwat, generasi yang mengabaikan salat, generasi yang tidak acuh dengan salat, yang memperturutkan hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya, nanti mereka akan tersesat. Hal ini Bapak Ibu terjadi, apa yang dikatakan Allah dalam surah Maryam ayat 59 ini, kalau seandainya anak kita tidak kita tanamkan bagaimana kewajiban sholat dalam keluarga, ini akan terjadi. Generasi-generasi yang tidak acuh saja sholat, generasi-generasi yang memperturutkan hawa nafsu. Tentu kita tidak ingin anak kita, generasi kita, cucu-cucu nanti menjadi generasi yang seperti ini. Alangkah bahagianya orang tua kalau anaknya ketika terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan kesadarannya sendiri dia berwudu, ketika rumah dekat dengan masjid dia datang ke masjid. Alangkah bahagianya. Tetapi ketika anak-anak kita terdengar azan, kadang-kadang lanyinya awak solat lena orang lazan nak lapane muncul mengecek anak-anak awak. Inyu acu saja le. Apoleh zaman kini. Iko sikit masa telunjuk. Ya bu, masa telunjuk sih kali anak. Boleh saja pakai ini untuk yang positif boleh. Oleh sebab itu, ketika diperintahkan oleh Allah, perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk mendirikan salat. Selamatkan keluarga kita dengan mendidik dia mendirikan salat. Sejak kapan anak-anak kita sejak dini? Allah juga ingatkan kita, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Hendaklah kamu merasa takut jika kamu meninggalkan generasi di belakangmu keturunan yang lemah, terutama lemah dari segi menjalankan ajaran agama ini. Kalau lemah ya, maka dengan topik ceramah kita malam hari ini, perbaiki diri kita, keluarga kita dengan mendirikan salat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kata Allah, kami tidak meminta rizki kepadamu, tetapi kamilah yang memberi kamu rizki. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika seseorang melakukan salat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan bukakan pintu rizki baginya. Perlu kita sadari bahwa dalam ibadah salat yang kita lakukan, bagian arti dari salat itu selain komunikasi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, salat itu juga diartikan dengan doa. Ketika salat diartikan doa, ketika kita mencoba meresapi bacaan-bacaan yang terdapat di dalam ibadah salat, ketika kita dituntut mengerti arti bacaan salat kita, mulai dari takbir sampai salam, banyak doa-doa yang kita minta kepada Allah dalam ibadah salat. Ketika itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh dalam melakukan salat. Contoh, kalau Bapak Ibu membaca doa iftitah, kalau doa yang membaca Allahu Akbar kabiro silakan. Tetapi ketika yang membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib,
Sejak itu awak mulai meminta kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah dariku kesalahanku sebagaimana jauhnya jarak antara timur dan barat. Kesalahan dan dosa jarak antara timur dan barat. Lanjut dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lanjut dalam duduk antara dua sujud, Rabbil firli, ampunilah aku, warhamni, kasihilah aku, wajburni, cukupkanlah kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, beri rezekilah aku, wahdini, beri petunjuklah aku, wa'afini, beri kesehatanlah aku, wa'fu anni. Bukankah semua dalam doa-doa kita itu, ketika dalam salat kita sungguh-sungguh melakukannya, insya Allah salat yang kita lakukan merupakan ibadah kepada Allah yang akan bisa memecahkan persoalan kehidupan kita. Tapi kalau seandainya salat selama kau lakukan yang sebatas formalitas saja, takbir, ruku, sujud, i'tidal, tahiyyat sampai salam, zikir, rutinitas biasa, tidak diresapi, maka salat tidak akan membekas dalam kehidupan kita, dan salat tidak akan merubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Maka ketika dalam hidup kita ingin memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, mulailah kita dari memperbaiki ibadah salat yang kita lakukan. Kita coba pola salat kita lakukan, bagaimana dengan wudu kita, bagaimana dengan gerakan salat kita, bagaimana dengan bacaan salat kita, bagaimana dengan resapan hati kita ketika kita salat. Sudahkah sungguh-sungguh kita melakukan salat? Kalau seandainya telah sungguh-sungguh, maka insya Allah secara otomatis salat akan memperbaiki kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahmati Allah, waktu tinggal 5 menit lagi. Di rata-rata 20 menit mengaji sementara sudah. Jamaah rahmati Allah, oleh itu maka dalam ayat pun sebenarnya kita disuruh minta tolong kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan, ya, tolonglah kamu kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Ketika kita menemukan persoalan kehidupan, Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia ini sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa? Dalam hidup seseorang, ketika ada masalah dalam hidup, maka dia tidak boleh mengeluh dan mengeluh. Para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan dalam hadis, ketika beliau mengalami kesulitan hidup atau menemukan masalah, beliau bersegera untuk melakukan salat. Maka dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika telah mampu bersabar menghadapi masalah kehidupan, segera lakukan salat, minta tolong kepada Allah dengan melakukan salat. Dalam kesempatan takziah, acuh ulang dari Ustaz, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, telah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat adalah ketika kita melakukan salat waktu yang tepat untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu jemaah rahmati Allah, semoga kita selalu memperhatikan ibadah salat kita dalam kehidupan. Ketika salat kita baik, insya Allah kehidupan kita baik. Apapun aspek kehidupan kita, karajonyo, rezekinya, yang kuliah mahasiswanya, aspek kehidupan hubungan sama manusianya. Kenapa? Karena salat yang sungguh-sungguh dilakukan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan salat, dan insya Allah salat yang kita lakukan berdampak kepada kehidupan kita, dan otomatis dari sentakukan kehidupan dunia kita akan lebih baik, apalagi nanti kehidupan kita di akhirat yang selama-lamanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.